Baik, terima kasih rekan-rekan media semua atas kesempatan kali ini. Di sini perlu kita tegaskan secara terang benderang dan komprehensif kaitan dengan hak jawab kita, karena ini merupakan tanggapan dari statement melalui media yang telah lebih dulu disampaikan pada tadi siang. Oleh kiranya, karena kita menganggap bahwa pernyataan tersebut atau informasi tersebut tidak sepenuhnya utuh, makanya dalam hal ini saya sebagai Direktorat Hukum dalam hal pemenangan Paslon 01 itu berkepentingan untuk menjelaskan secara utuh dan komprehensif. Yang pertama itu kaitan dengan status. Nah, status bahwa status pada saat ini adalah berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Nah, di sini kenapa saya bacakan, biar ini bukan kata saya, tapi ini adalah kata ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu. Ini khususnya bisa dilihat dalam pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 kali 24 jam. Kan? Sejak laporan tersebut dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke kepolisian ke tahap penyidikan, untuk supaya terang benderang dalam hasil dari rapat pleno yang melakukan kajian, dan ini layak untuk diteruskan untuk ke instansi ke kepolisian dalam status penyidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama, berarti kesimpulannya karena lewat waktu 1 kali 24 jam, berarti otomatis status laporan yang kemarin telah dilakukan oleh kuasa hukum dari pihak 02 itu dinyatakan daluarsa, dinyatakan gugur atau variarin, seperti itu. Itu yang perlu diketahui. Adapun tadi alasan-alasan dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, kaitan adanya perdamaian, adanya istilah dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, saya ini sebagai Direktorat Hukum menegaskan lagi yang kedua, bahwa hal-hal ini semua tidak ada kaitannya dengan pasangan calon. Itu yang perlu untuk digarisbawahi, bahwa perkara ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya dengan pasangan calon. Karena pasangan calon kami tidak tahu kalau di Dusun Parapat ada hal seperti ini. Jadi ini adalah hal-hal ini murni dari inisiatif komunitas relawan yang bernama adalah Pelangi Hitam. Gitu. Jadi jangan dipaksakan dihubung-hubungkan sehingga membuat opini dan persepsi bahwa ini diinisiasi dan sebagainya dan dikait-kaitkan dengan pasangan calon. Pasangan calon menjelaskan dalam hal ini Ibu Hajah Citra Fitriani dan juga Bapak Haji Inam Darsono justru merasa kaget dan mengklarifikasi kepada kita. Ini seperti apa kejadiannya dan bagaimana dan sebagainya. Makanya kita jelaskan. Jadi tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan pasangan calon kita. Itu karena apa? Perlu saya tegaskan, karena tadi siang saya melihat bahwa itu seolah-olah dihubungkan dengan pasangan calon. Terus yang kedua, yang perlu ditegaskan, yang ketiga, gitu kan. Dalam hal ini artinya mari semuanya kita junjung asas praduga tak bersalah, perception of innocence, gitu kan? Bahwa yang menentukan seseorang atau orang itu bersalah dan tidak itu adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau istilahnya inkrah van guisde, seperti itu. Nah, itu kaitan dengan yang perlu dipahami. Tadi kaitan dengan yang diduga sebagai penerima
dan itu dilanjutkan ke penyidikan tadi sudah jelas. Jadi dua orang ini apa namanya tidak pernah bertemu atau menerima apapun dari tim relawan kami. Nah, kenapa mereka mau untuk membuat apa namanya pernyataan dan sebagainya, membuat laporan? Ya karena mereka tertarik akan imbalan yang diberikan. Dan yang keduanya, mereka tidak mengerti, tidak tahu akibat hukum apa yang akan terjadi ketika membuat surat keterangan yang tidak benar isinya. Kan begitu. Nah, akhirnya dengan kesadaran itulah mereka membuat surat pernyataan untuk menerangkan yang sebenarnya. Yang diantaranya adalah bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mereka mencabut laporan itu. Karena mereka memang merasa tidak pernah bertemu atau apalagi diberikan visi misi, diberikan surat pernyataan relawan tidak. Misalkan saya contoh satu saja, orang berinisial W, gitu kan. W ini tidak pernah bertemu. Yang bertemu itu, yang menjadi relawan itu adalah istrinya yang berinisial N. Jadi yang dia bertemu dengan relawan kita, dia diajak menjadi relawan, dia diberikan slayer sebagai visi misi, itu adalah istrinya. Nah, kita bertanya, kenapa Bapak mau itu? Data apa mungkin jadinya? Makanya ini ada surat pernyataan dari orang berinisial W itu menjelaskan duduk permasalahannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada dari satu lagi orang yang berinisial G, gitu kan? Itu juga sama, tidak pernah bertemu dengan relawan Pelangi Hitam, tidak pernah mendapatkan apapun